Halo, jumpa lagi dengan Cak Aris. Mengubah orang yang biasa menjadi luar biasa. Bagaimanakah itu mungkin bagi orang-orang seperti kita diubah oleh Tuhan sebagai alatnya? Jika syarat untuk dipakai oleh Tuhan adalah kecakapan intelektual dan kesalehan hidup, maka Petrus adalah orang yang pertama kali harus dieliminasi dari gelanggang pelayanan. Bagaimana tidak? Karena Petruslah murid Tuhan yang terbukti mengutuk, bersumpah, dan menyangkali Tuhan. Namun luar biasanya, Tuhan tetap memakai Petrus sebagai alatnya. Bagaimana cara Tuhan mengubah Petrus? Orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai 19. Yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah membangkitkan harga diri Petrus. Petrus sebenarnya sudah mengakui bahwa dirinya tidak berharga lagi sebagai murid Tuhan. Terbukti dengan dia kembali pada pekerjaan lamanya sebagai seorang nelayan. Namun Tuhan Yesus mendatangi dia, kembali menaruh kepercayaan kepadanya dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Prioritas yang pertama yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk mengubah diri Petrus adalah memulihkan harga dirinya. Tuhan tahu Petrus bukanlah orang yang berpendidikan. Dia adalah orang awam, nelayan, pekerjaannya hanya bergelut dengan jala dan perahu. Petrus adalah orang yang temperamental, pelin-pelan, omong besar, tidak bisa dipercaya. Tuhan juga tahu bahwa Petrus terbukti menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dalam pandangan manusia, Petrus adalah produk yang gagal. Namun di hadapan Tuhan, Petrus justru tetap ada dalam hatinya Tuhan Yesus. Kehancurannya justru menjadi alasan Tuhan Yesus mendatangi dia dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang pertama, Tuhan ingin memulihkan harga diri Petrus. Karena nilai diri itu adalah induk dari kekuatan super untuk membangun masa depan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam diri Petrus? Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20. Tuhan memulihkan identitas diri Petrus. Tuhan Yesus sudah merubah nama Simon yang berarti buluh yang lemah dan mudah terombang-ambing menjadi nama Petrus yang artinya batu karang. Matius 16 ayat yang ke-18. Namun dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 20, Tuhan Yesus memanggilnya kembali dengan nama lama, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Petrus yang artinya batu karang, hari ini dipanggil Simon. Itu panggilan lama masa lalu yang berarti buluh yang lemah. Tuhan tidak mengatakan dalam diri Petrus, "Engkau sekarang sudah ada dalam posisi kemerosotan yang tajam. Dan aku datang hari ini, yang pertama memulihkan harga dirimu, yang kedua memulihkan identitasmu." Apa identitas yang sudah dilekatkan Tuhan dalam diri Petrus? Tuhan pernah berkata, "Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku." Kesalahan yang besar tidak menggagalkan rencana yang sudah ditanamkan Tuhan dalam diri Petrus. Gideon itu adalah orang yang penakut, tetapi Tuhan memanggilnya sebagai pahlawan Allah.
Yakub adalah seorang penipu, tetapi Tuhan memanggilnya sebagai pangeran Allah. Prinsip yang Tuhan ajarkan, sesuatu yang rusak diperbaiki, yang lemah dikuatkan, buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Selalu ada masa lalu bagi orang benar, namun selalu ada masa depan bagi orang yang berdosa. Itulah yang dikerjakan Tuhan dalam diri Petrus. Memulihkan harga diri, memulihkan identitas Petrus. Yang ketiga, Tuhan Yesus membangkitkan kekuatan kasih-Nya pada Tuhan. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape dengan aku?" Namun Simon menjawab, "Ya Tuhan, aku philia dengan engkau." Maksudnya Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi dengan kasih yang tulus, ikhlas, murni? Tetapi Simon menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih persahabatan." Tuhan Yesus bertanya 3 kali. Bukan dia tidak tahu kualitas kasihnya Petrus, tetapi Tuhan ingin bagaimana pengakuan Petrus ketika berjumpa dengan Tuhan. Pengakuannya yang jujur, yang pertama kali membuat nama Simon itu diubah menjadi Petrus, batu karang yang teguh, sehingga identitasnya diungkap oleh Petrus dalam kitab yang dituliskan. Engkau bukanlah orang yang lemah, engkau bukanlah orang yang gagal, tetapi engkau adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Kali ini pengakuan Petrus juga dipakai oleh Tuhan untuk mengubah masa lalunya menjadi masa depan yang gilang gemilang bersama Tuhan. Titik baliknya adalah pijakan bagi Tuhan melanjutkan pekerjaannya dalam diri Petrus. Kuasa kebangkitan Tuhan telah mengubah Petrus secara ajaib. Dengan sekali dia berkhotbah, Kisah Rasul mencatat, maka 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai akhir kehidupan Petrus, dia tetap konsisten melayani Tuhan dengan kualitas kasih yang besar. Sejarah mencatat, ketika Petrus melayani di kota Roma, jemaatnya sedang dianiaya oleh Kaisar Nero. Terjadi pembunuhan, pembantaian besar-besaran. Dia tidak tahan melihat jemaatnya dibantai, kemudian dia lari keluar dari kota Roma. Tepat ada di pintu gerbang, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang memanggul salib. Dan Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Quo vadis, Domine?" Tuhan, engkau mau kemana? Tuhan berkata, "Aku hendak ke Roma untuk disalibkan sekali lagi di sana." Tanpa pikir panjang, Petrus kembali ke kota Roma dengan iman yang sangat besar dan keberanian yang membara. Dia menyelesaikan pelayanannya sebagai seorang martir. Dia mati disalib, namun dia tidak mau mati sama seperti gurunya, tetapi dia mati dengan kepala yang terbalik. Tanpa kuasa kebangkitan, hidup kita ini bagikan kertas kusam yang terbuang dengan sia-sia. Namun dengan kuasa kebangkitan Kristus, Tuhan telah mengubah orang yang bernama Petrus, orang yang biasa-biasa saja, menjadi luar biasa. Dan sejarahnya dicatat dengan tinta emas. Kebangkitan Yesus juga akan mengubah hidupmu dan hidupku. Petrus terbukti menjadi pemimpin besar di kota Roma, Rasul Tuhan Yesus, dan penulis Alkitab yang berdampak kekekalan. Kebangkitan Kristus juga akan mengubah hidupmu dan hidupku. Berilah kesempatan kepada Tuhan.
untuk mendatangi hidup kita, memulihkan harga diri kita, memulihkan identitas diri kita, dan memulihkan kasih kita. Itu adalah kekuatan yang sanggup mengubah hidup kita, apapun keadaan kita. Jika kita bertanya, aku tidak memiliki semua yang baik karena harga diriku sudah rusak, masa depanku hancur, semangatku padam, dan hari-hariku penuh dengan kegelapan. Justru itu adalah alasan bagi Tuhan untuk memulihkan hidupmu dan hidupku. Kuasa kebangkitannya hendak mengubahkan kita, orang yang biasa-biasa saja, menjadi orang yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.